Undang BUMN baru saja disahkan, tapi Transparency Anda kembali menyaksikan Bola Liar, saya ke Pak Heri. Pak Heri, dengan adanya politisi, kemudian juga relawan yang ada dalam susunan komisaris BUMN, apakah ini akan rentan merusak meritokrasi? Ada konflik kepentingan? Meritokrasi dengan konflik kepentingan itu dua hal yang berbeda. Dan komisaris menurut saya itu bukan bagian dari meritokrasi. Karena itu bukan karir. Komisaris dan direksi adalah political appointee dari pemegang saham. Oke. Nah, kalau karir dia sampai wakil direktur atau senior executive vice president. Sebelum jauh. Oke. Pak, apa kok political appointee? Nggak ada political appointee di BUMN. Oh, enggak, sekarang Bukan. Bapak jangan mengeluarkan istilah political appointee di BUMN karena itu sama sekali nggak kena. Gini, Gitu, Pak. regulasinya bahwa direksi dan komisaris itu kan diangkat oleh pemegang saham. Ya. Nah, pemegang saham itu kalau kita bicara di perusahaan swasta adalah orang yang nanamin modal. Political appointee. Kemudian di BUMN juga kan begitu. Kalau yang sekarang misalnya di Danantara, kalau posisi kita sekarang, maka dia ditunjuk oleh satu pemegang saham Dwi Warna, dalam hal ini Menteri BUMN yang akan digantikan oleh BP BUMN, plus Danantara, pemegang saham seri B. Nah, kan mereka pemegang saham, jadi mereka lah yang menunjuk, tapi kan mereka tidak menunjuk Vice President. Nah, Vice President itu adalah karir. Saya dari percobaan sampai jadi karyawan apa segala macam, kemudian sampai itu sebelum jadi direksi, satu tingkat di bawah direksi, maka saya itu adalah karir setelah memenuhi brevet tertentu. Nah, itu satu hal soal meritokrasi. Yang kedua soal benturan kepentingan, ini adalah bagian yang sangat terlarang di dalam tata kelola perusahaan yang baik. Semua perusahaan ketika dia tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, makanya sekarang OJK memasukkan yang namanya tata kelola perusahaan yang baik itu di dalamnya dimasukkan yang disampaikan oleh Pak Derajat tadi adalah keberlanjutan. Yang itu diadopsi dari ESG, prinsip-prinsip ESG. OJK sudah buat sendiri, itu sejak 2021 sudah diberlakukan. Itu masuk di dalam tata kelola perusahaan. Makanya di situ ada, di dalamnya juga manajemen risiko. Nah, ini untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan. Kalau penilaian Anda sekarang itu memang terjadi itu nggak konflik kepentingan? Menurut saya potensi ya, kalau udah terjadi konflik kepentingan maka dia akan dipenjara. Iya benar. Tapi kecenderungannya ada, sangat kuat. Kalau pengurus partai politik itu masuk di dalam. Apalagi kalau anggota DPR kan nggak mungkin ya. Tapi kalau pengurus partai politik, di mana konstituen saya, maka disitulah akan saya arahkan BUMN. Di mana klien saya atau ekosistem saya, maka disitulah potensi saya. Itu kan tata kelola perusahaan itu kan adalah mencegah, gitu ya. Istilahnya itu kan dia ex ante ya. Oke. Nah kalau nanti, tapi juga kan dia memberlakukan expose dalam hal ini ada komite audit yang ada di bawah Dewan Komisaris. Oke, Pak Said, kalau memang diisi oleh mereka dari partai politik, apakah memang juga semakin besar peluang konflik kepentingan di situ? Begini aja lah, kita kembali ke prinsip. Posisi di BUMN adalah posisi profesional. Dari manapun sumbernya dia harus menjadi profesional. Itu intinya. Yang kedua bahwa komisaris BUMN dan ini adalah penunjukan pemegang saham, bukan pemerintah. Jadi istilah appointee politik itu mohon dihilangkan karena itu wakil pemegang saham. Pemegang saham adalah pemerintah. Pemerintah itu adalah bisa masyarakat, bisa pegawai ini. Nah, ini yang harus dipegang penuh. Jadi saya tidak menyatakan, mohon Pak Herman Herum, saya tidak menyatakan politisi sampah loh. Saya hanya bilang, saya buang CV itu karena saya nganggap sampah. Jadi jangan dibelok-belokkan terlalu jauh. Nah, jadi begini, kalau seorang politisi mau masuk, maka dia harus membuang jaket politisinya dan menjadi profesional. Jangan juga hanya meminjam jaket sebentar karena mau dapatkan gaji, setelah itu balik lagi ke politisi. Jangan dia gitu. Tidak sedikit seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi udahlah. Mari kita tempatkan BUMN sekarang betul-betul posisi profesional. Siapapun boleh masuk. Mau birokrat, mau politisi, mau apa. Tapi buang semua jaket kalian. Jadilah profesional di situ. Kalau nggak mau buang jaket, mundur saja. Keluar aja. Nah, saya dulu begini. Waktu menseleksi orang, Mas Derajat itu, seleksi pertama saya, siapa yang paling banyak memonya atau nelpon nitip, itu yang kucoret pertama. Karena orang yang
ngirim memo, menitipkan diri itu pasti bukan profesional. Pasti Mas Derajat nggak pernah mengirim ini, karena kita nggak pernah. Jadi maksudnya begini, Pak. Ini BUMN, saya bilang ini memposisikan sekarang. Itulah kenapa saya pikir Presiden Prabowo membubarkan Kementerian BUMN, karena betul-betul ingin melepaskan BUMN dari politik sehingga membentuk badan. Badan ini bukan berarti badan itu dibawa kementerian, tapi badan negara. Badan negara. Jadi sekarang ini adalah kepala negara mengendalikan BUMN, bukan presiden. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi posisinya naik. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini, dengan tadi itu 12 substansi sudah menyatakan di situ dinyatakan bahwa jabatan komisaris dan BUMN adalah profesional. Artinya, udahlah. Tadi nanti jatah data itu harus hilang karena semua orang yang masuk BUMN adalah profesional, tidak ada lagi partai. Kalau masih ada main cawe-cawe partai, dan mungkin saya usulkan beginilah. Kalau pengurus partai mau masuk BUMN ya minimal 1 tahun mengundurkan diri sebelum. Ya jangan setelah mau masuk baru lepaskan, setelah itu balik lagi. Kita kira begitu. Pak Derajat, minimal 1 tahun harusnya udah lepas baju. Yang sekarang menurut Pak Derajat dikritisin lah, susunannya ada cawe-cawenya. Ya, saya sih sepakat bahwa prinsipnya ketika sudah masuk korporasi dalam hal ini BUMN harus profesional, itu sepakat ya. Dan kemudian kuncinya bukan latar belakangnya apa atau apa ya. Kuncinya adalah dia capable dan dia betul-betul strict menjauhi konflik kepentingan. Karena orang bisa saja capable, tapi kalau dia tidak bisa menjaga diri dari konflik kepentingan akan rusak juga. Gitu. Ya, jadi kuncinya di situ saja. Nah, soal mau 1 tahun berapa lama itu kan nanti bisa dirumuskan dalam peraturan gitu ya. Ini wacana gitu ya. Tapi yang disampaikan oleh Pak Heri tadi sangat bagus ya. Di keuangan itu ada OJK ngatur. Ya. Memang ada pandangan OJK begini begitu itu biasa ya. Namun governance itu ditegakkan betul. Bahkan bukan hanya governance, sampai ke perlindungan data pribadi, Pak Heri. Ya. Perlindungan data pribadi ketika saya dites itu ditanyakan apa yang akan saya lakukan untuk perlindungan data pribadi. Baik. Ya. Kemudian juga untuk perlindungan konsumen, ya. Untuk keselamatan segala macam. Sebentar, saya berharap nanti badan pengurus BUMN itu nanti itu menjadi semacam OJK-nya untuk BUMN non keuangan, sehingga nanti governance di semua BUMN itu akan bisa semakin bagus. Kalau governance-nya bagus, insya Allah ujung-ujungnya nanti keuntungannya akan. Ferry, kalau disampaikan oleh Pak Derajat kan tampaknya sangat sempurna gitu ya sebelum masuk ke kursi komisaris. Tapi kalau di media sosial kita lihat tuh udah jadi bahan candaan. Bismillah komisaris gitu. Bentar lagi diangkat jadi komisaris. Jadi orang itu sudah skeptis sama orang yang dapat posisi komisaris. Bagaimana? Ya, saya pikir ya begitu ya. Semua orang bisa dan patutnya meragukan tata kelola pemerintahan sampai kemudian dibuktikan sebaliknya oleh pelaku yang mendapatkan jabatan. Saya mau menggunakan istilah bola ya, karena ini bola liar kan. Di dalam prinsip sepak bola, bahkan pelatih bisa menempatkan back sekalipun menjadi penyerang. Kalau strateginya memang akan menguntungkan permainan. Backnya tentu yang punya kapasitas mencetak gol kan. Bukan back yang serampang. Alexander Arnold. Ya. Nah, di titik itu strategi itu juga berlaku di dalam tata kelola pemerintahan. Ini jangan karena mentang-mentang dia relawan, kalau tidak dapat komisaris lalu langsung melawan gitu ya, namanya juga relawan gitu ya. Lalu dipilih begitu saja, tidak dilihat kompetensinya. Nah, kita bisa mengukur kompetensi itu dan menilai nanti apakah ada konflik kepentingan atau tidak dari sana. Misalnya Pak Derajat sudah berhenti jadi pengurus. Ternyata teman-teman separtainya dapat proyek. Itu ada potensi coy. Bisa diukur. Nah kalau tidak ada, go ahead. Beliau punya kompetensinya di sana, profesionalitasnya di sana. Dan kalau itu diuntungkan, kita patut memujinya. Tapi kalau ternyata dia relawan X gitu ya, nanti yang masuk proyek ke BUMN adalah orang-orang bagian dari relawan itu, teman-teman dekatnya, timbul konflik kepentingan. Nah disinilah letak masalah seriusnya.
seberapa banyak BUMN menerima proyek-proyek tertentu yang menguntungkan orang-orang di sekitarnya. Itu yang mungkin yang akan menjadi kerugian bagi BUMN. Tidak bicara kesejahteraan umum lagi, bicara teman-teman dekatnya. Ya kalau contohnya Pak Derajat, kita tidak akan berkembang dalam perdebatan ini. Contohnya mesti yang lain gitu ya. Jangan beliau pakai saya 1, 2, 3. Problematika. Salahin Kompas kenapa ngundang saya. Problematika. Kita belum bicara misalnya wakil menteri. Oke. Apa kompetensinya di BUMN? Kita belum bicara aparat penegak hukum. Ingatlah, ini kejahatan luar biasa nih sedang terjadi. Aparat penegak hukum ditugaskan mengawasi kalau terjadi kerugian keuangan negara. Terjadi kejahatan yang bisa saja berkaitan dengan BUMN. Ini jadi komisaris. Iya. Malah. Pertanyaan, kalau ada komisarisnya dari teman-teman militer, siapa yang akan mengajukan kalau memang ada masalah? Malah jadi, siapa yang berani dengan teman-teman hijau saya? Jadi hampir kecil kemungkinan tidak ada konflik kepentingan, begitu ya? Iya, karena boleh profesional, boleh politisi sepanjang itu bicara kompetensi. Tapi kalau sudah ada permainan yang merugikan orang banyak, termasuk perusahaan, itu tidak boleh. Jadi gini Mbak, dua hal yang paling harus ditakuti di BUMN itu adalah dua. Kalau kompetensi masih bisa lah. Oke, tapi konflik kepentingan itu yang konflik paling kepentingan. Nanti kita lanjutkan Pak Said. Tetap di bola liar saudara. Kami polisi segera kembali. jadi deputi di BUMN.